billahi syahida asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunt wa adbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu, adik-adik yang semoga Allah berkahi, semoga Allah rahmati. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini Allah kumpulkan kita dalam keadaan sehat, tidak kurang apa-apa. Semoga setiap waktu yang akan kita habiskan nantinya dan setiap hembusan nafas yang kita hirup kemudian kita keluarkan lagi, tidak boleh kita hirup kemudian kita tidak keluarkan lagi. Kita hirup, habis itu dikeluarkan lagi. Jangan ditahan sampai kajian selesai ya. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ikuti sunnahnya, kita tapaki jejaknya, dan kita harapkan syafaatnya kelak di yaumul kiamah. Mudah-mudahan Bapak Ibu, para pemirsa yang hadir di malam hari ini kelak termasuk kaum muslimin, kaum mukminin yang mendapatkan syafaatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Kita masih di tema yang sama, yaitu tentang 3 perniagaan yang tidak memiliki risiko rugi. Dan kita sudah membahas 2 poin, dan ini adalah pembahasan terakhir dari sekian banyak pembahasan. Yang pertama adalah tilawah, yang kedua adalah mendirikan sholat, dan yang ketiga infak secara terang-terangan ataupun dirahasiakan. Kita masuk pada poin yang ketiga, terakhir. Di dalam tafsir Ibnu Katsir Al-Quranul Azim disebutkan, yukhbiru ta'ala an ibadihi al-mu'minina alladhina yatluna kitabahu wa yu'minuna bihi wa ya'maluna bima fihi min iqamis sholati wa infaqi mimma razaqahumullahu fil awqati al-masyru'ati lailan wa naharan sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lang tabur ay yarjuna sawaban indallahi labudda min husuliha. Kama qadamna fi awwali tafsiri inda fadailil qur'ani annahu yaqulu li sahibihi inna kulla tajirin min wara'i tijaratihi wa innakal yawma min wara'i kulla tijaratin. Bisa dipahami Bapak Ibu hadirin? Saya alhamdulillah. Kita kupas sedikit demi sedikit. Yukhbiru ta'ala, Allah mengabarkan an ibadihi kepada hamba-hambanya al-mu'minina yang beriman, yaitu alladzina yatluna kitabahu. Yang pertama adalah Allah mengabarkan kepada hamba-hambanya yang beriman, yang mereka itu yatluna kitabahu, senantiasa tala yatlu, tilawatan, tilawah, membaca Al-Quran. Wa yu'minuna bihi, dan beriman kepadanya, apa yang dia baca yaitu Al-Quran. Wa ya'maluna bima fihi, dan mereka mengerjakan apa yang diperintahkan di dalamnya. Dari min iqamatis sholah, min iqamis sholati, yaitu dari mendirikan sholat. Ada berapa yang diwajibkan? Ada 5. Sholat asar, sholat maghrib, isya, subuh, dan zuhur. Dan ini kemarin sudah kita bahas secara panjang lebar ya.
panjang lebar, keutamaannya dan lain sebagainya. Wal infaku mimma razaqahumullahu fil awqatil masyru'ah, dan infak ya mimma dari apa yang razaqa telah memberikan rezeki hum kepada mereka Allah fil awqat di waktu-waktu. Al awqat jamak dari waktun. Jadi waktun itu cuma satu waktu, tapi kalau al awqat banyak waktu. Banyak waktu apa? Al masyru'ati ya, yang disyariatkan untuk berinfak. Salah satunya kita diperintahkan berinfak, ada anjuran khusus. Misalkan di hari Jumu'ah ya, hari Jumu'ah itu ada anjuran khusus untuk mengistiqomahkan berinfak dan bersolawat. Nanti bisa dibuka di dalam kitab Al-Um Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Fil awqatil masru'ati lailan wa naharon ya, di waktu-waktu yang masyru'ah disyariatkan, lailan wa naharon, malam hari maupun ataupun siang harinya. Boleh pada waktu malam berinfak, boleh pada siang hari. Sirran rahasia, wa alaniyatan atau ditampakkan ya, ditampakkan. Sirran dirahasiakan, wa alaniyatan ditampakkan. Boleh enggak infak ditampakkan? Boleh. Dalam rangka apa ditampakkan? Memberikan motivasi, bukan dalam rangka riyaan ya, pamer, enggak, tetapi memotivasi. Orang lihat, oh infak, masuk aku enggak, gitu kan, termotivasi. Dan itu semua tilawah, iqamis shalah, infak, semuanya adalah dalam rangka yarjuna tijaratan lang tabur ya, mereka mengharapkan satu perniagaan yang Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran menggunakan nih Pak, yang kemarin kita singgung, lan ini maknanya tidak akan pernah ya, tidak akan. Tabur tidak akan itu abadan, sifatnya abadan itu selamanya. Kalau menggunakan la tidak ya, la tidak itu ada kemungkinan dia bisa berubah. Tapi konteks di sini ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala menggunakan lan yang maknanya adalah tidak akan berubah, tidak akan pernah rugi, tabur ya. Atau yarjuna sawaban indallahi ya, mengharapkan ketika dia berinfak, ketika dia tilawah, ketika dia sholat, semuanya adalah mereka yarjuna sawaban, mengharapkan pertama adalah pahala ya, pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Indallahi labuda min husuliha, dan itu pasti akan sampai dan akan didapatkan oleh orang yang tilawah, orang yang sholat, dan orang berinfak ya. Ini 3 perniagaan yang pasti akan didapatkan oleh orang yang melakukannya, mengamalkannya. Kama qaddamna fi awalil tafsir, sebagaimana kami sampaikan di awal tafsir ini, inda fadhailil Quran ya, ketika membahas tentang fadilah Al-Quran, annahu yaqul li sahibihi, bahwasanya Al-Quran itu kelak Pak di hari kiamat akan berkata kepada pembacanya ya, akan berkata kepada pembacanya, inna kulla tajirin, sesungguhnya setiap pedagang, min warai tijaratihi, akan mendapatkan laba dari perdagangannya ya. Wa innakal yauma min warai kulla tijaratin, dan sesungguhnya hari ini engkau mendapatkan pahala dari setiap perdagangan yang telah engkau lakukan. Ini kapan? Yaitu ketika hari kiamat ya, ketika hari kiamat. Jadi ini yang dimaksud dengan 3 perniagaan ini. Tidak akan, yang pertama kali kita harapkan adalah sawaban indallah ya, pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Nabi SAW, Bapak Ibu hadirin, tidak pernah ketika ada orang musyrik atau orang kafir, kemudian kita ajak dia untuk berislam, nanti dia akan bertanya, ya Rasulullah,
kalau aku, ya Muhammad, kalau aku masuk Islam apa yang aku dapatkan? Nabi tidak pernah berjanji dengan jabatan, ya, dengan harta, atau dengan wanita, atau dengan yang lain. Ya, tapi Nabi SAW menjanjikan kalau kamu masuk Islam, kamu akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikian Pak, dalam Islam itu ya tidak pernah mengharapkan selain daripada itu semua. Kalau toh nanti ada yang bersedekah, ada yang berinfak, kok ternyata di situ ada ziyadatul khair ba'dal khair, bertambahnya kebaikan demi kebaikan, dan ini ciri daripada orang yang memiliki harta yang barokah, selalu bertambah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu bagian daripada kabar gembira ketika dan saat di dunia. Bapak Ibu hadirin, kenapa sedekah menjadi pertanyaan kita? Ya, kenapa sedekah? Bukan umroh yang mahal, Pak. Umroh sekarang berapa? Berapa sekarang umroh tuh? 36. Kenapa enggak 35, Pak? Paseng. Ya, umroh sekarang 36 katakan ya. 36, 40 lah, ada yang 40. Kemarin saya dapat 50 ya, dapat tawaran ada 50. Bahkan ada yang nawari saya, Ustaz bisa umroh dulu nanti bayarnya terakhir. Ini ngajak mumet ya nih, Pak. Ngajak mumet ya. Mungkin dia maksudnya bagus, Pak. Maksudnya apa? Maksudnya supaya saya bisa datang ke Mekah dulu, kemudian saya berdoa kepada Allah di situ, Pak. Ya kan? Doanya apa? Doanya supaya cepat minta dilunasi. Pulang sampai rumah, nah, dia juga senang, yang ngutangi senang gitu loh, ya. Dilunasi sama Allah Subhanahu wa taala. Mungkin maksud dia begitu. Dan mungkin yang diminta untuk utang itu bukan orang sembarangan gitu loh, Pak. Mungkin dia sudah pilih-pilih dulu gitu kan. Oh, ini kayaknya cocok gitu. Mungkin ya. Tapi itu yang jelas ngajak momennya di akhirnya. Kenapa sedekah? Pertama, Bapak Ibu hadirin, kalau kita amati, Pak, Quran surat Al-Munafikun ayat 9 sampai 11 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Ini ayat 9. Kita terjemahkan, wahai orang-orang yang beriman, la tulhikum, janganlah melalaikan kalian. Apa yang melalaikan? Amwalukum, harta, wala auladukum, aulad itu jamak dari walad, artinya anak-anak. Dari apa? An zikrillah, mengingat Allah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Barang siapa yang melakukan itu, anak dan hartanya, menjadikan lalai kita untuk mengingat Allah, mengerjakan hak dan kewajibannya, fa ulaika humul khasirun, dia termasuk orang-orang yang rugi. Ayat yang ke-10, wa anfiqu, langsung diikuti dengan wa anfiqu, Pak. Setelah Allah ya, Allah sampaikan jangan lalai, langsung Allah ikuti wa anfiqu, berinfaklah, mimma, dari apa yang rozaqnakum, telah kami rizkikan kepada kalian, min, dari, qabli, sebelum, ayatiya, datang, ahadakum, salah seorang kalian. Apa yang datang? Yang datang apa? Al-mautu, kematian ya. Al-mautu, kematian. Datangnya tidak kita undang dan tidak bisa kita prediksi. Ada orang sakit 18 tahun yang meninggal tangganya, Pak, yang sehat ala-afiat. Dia 18 tahun masih sakit saja ya, tanpa kita undang, tak kenal, tidak bersyarat ya. Syaratnya cuma satu, takdirnya sudah selesai ya, rezekinya sudah habis. Dan itu tidak diketahui oleh siapapun. Kalau ada orang yang ngomong saya besok mati dan besok mati tenan, itu ini bohong ya. Jadi kalau jenengan ada dukun ngomong orang itu ngerti kapan matinya, di mana tempatnya, nah dia bohong, Pak
Ya, pasti bohong karena Al-Quran mengatakan tidak mungkin. Ya, tidak mungkin ada yang tahu. Kalau ada yang tahu, Ustaz, bohong. Ya, siapa yang bilang? Al-Quran, bukan saya. Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Maka pada saat itu, Pak, saat kemudian orang sedang sakaratul maut, ya, sakaratul maut yang sakitnya para ulama menjelaskan seperti 350 cabikan pedang. Kulit diseset-seset itu, Pak, itu sampai 350 kali cabikan pedang. Itu sakaratul maut. Ya, sakitnya seperti itu. Sampai kalau jenengan biasa lihat orang sakaratul maut, dan itu penting Bapak Ibu hadirin untuk pelajaran kita. Itu kadang sampai tulang-tulangnya, Pak, itu sampai bunyi krek gitu, Pak. Ya, krek. Ketika ruhnya ditarik, ya, ruhnya diambil oleh Allah, itu sampai bunyi. Ya. Pada saat itu dia diperlihatkan dosa-dosa yang pernah dia lakukan, Pak. Ya, diperlihatkan, ya, di sini diingatkan semua. Sampai kemudian saat itu dia berdoa, laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, seandainya engkau bisa undur waktu untuk kematianku ini, ya, apa yang akan dia lakukan, Pak? Fa as-saddaqa wa akum minas sholihin. Ya Allah, aku ingin sedekah. Ingat, Pak, ya. Yang di sini disampaikan ternyata orang sakaratul maut, orang sudah meninggal dunia atau mau meninggal dunia, itu dia bukan pingin umroh, Pak. Ya enggak? Bukan pingin sholat. Ya, tapi fa'as-saddaqa. Dia pingin ngapain? Pingin sedekah. Wa aku minas sholihin, dan aku pingin bersama orang-orang yang sholih. Ini, Pak, maknanya kenapa kok di sini wa aku minas sholihin? Aku pingin bersama orang-orang sholih, aku pingin menjadi orang-orang yang sholih. Karena orang sholih itu bisa memberikan syafaat. Ya. Dan yang bisa mengetahui, ya, itu adalah orang-orang yang sudah meninggal dunia. Ya. Orang-orang yang sudah meninggal dunia. Makanya disebutkan fa'as-saddaqa. Pertama poinnya adalah sedekah. Wa aku minas sholihin, dan aku pingin bersama orang-orang yang sholih. Ya, bisa memberi syafaat, ya, bisa mendoakan kita dan lain sebagainya. Di ayat yang ke-11, walai yuakhirallahu nafsan, walan, dan tidak akan pernah, yuakhirallahu, Allah mengakhirkan nafsan, jiwa seseorang, idza jaa ajaluha, jika datang waktunya, wallahu khabirum bima ta'malun, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengabarkan, menginformasikan bima ta'malun, terhadap apa yang kalian kerjakan saat dunia. Dikabarkan semua. Kalau kita sangat berhati-hati terhadap CCTV, mungkin di mana itu ada CCTV, ya, maka kita harus berhati-hati kepada dua malaikat, Pak, yang senantiasa berada di sebelah kanan dan sebelah kiri kita, yang senantiasa mengawasi kebaikan-kebaikan kita dan mencatatnya, dan senantiasa mengawasi keburukan-keburukan kita dan mencatatnya. Ini yang harus kemudian kita hati-hati. CCTV kalah, ya, bukan ukurannya dengan malaikat. Ya, ini adalah Quran surat Al-Munafikun ayat 9, 10 dan 11. Poinnya, 1, harta dan anak menjadi potensi melalaikan hak dan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini poin pertama, Bapak Ibu hadirin. Ayatnya jelas, Quran surah Al-Munafikun ayat yang ke-9. Harta dan anak menjadikan potensi melalaikan hak Allah dan kewajibannya. Yang kedua, miliaran orang yang sudah meninggal dunia hari ini, mereka ingin hidup kembali hanya untuk bisa bersedekah dan kumpul dengan orang-orang yang soleh. Ya. Jadi kalau ditanya apa yang diinginkan orang-orang yang sudah meninggal dunia, maka jawabannya mereka ingin hidup, Bapak Ibu. Ya, mereka ingin hidup. Ya. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya, seandainya engkau tunda, berarti mereka ingin hidup. Kita masih diberi hidup?
Ibu-ibu masih hidup? Bapak-bapak masih hidup ya? Ini berarti satu kenikmatan yang diinginkan miliaran orang yang sudah meninggal dunia, Pak. Ya, miliaran orang yang sudah meninggal dunia saat ini, mereka ingin hidup lagi. Ngapain mereka ingin hidup? Fa'asoddaqo wa aku minas solihin. Mereka ingin sedekah dan ingin bersama orang-orang yang solih. Yang ketiga, salah satu nikmat terbesar adalah nikmat hidup. Ya, orang tidak bisa beriman tanpa hidup. Ya, dan hidup ini tanpa iman, Bapak Ibu hadirin, hakikatnya adalah mati. Ya. 4, harta dan kekuasaan tidak akan mampu menunda ajal. Punya harta banyak, punya kekuasaan, punya harta banyak, bisa ngundang para ahli, ya, ahli saraf, ahli dalam dunia kesehatan. Ternyata para ahli, para dokter, para ahli, para tabib itu semua tidak bisa menunda, Pak, menunda kematian. Dan mereka tidak bisa menunda sedikit pun. Ya, mereka hanya bisa mengupayakan, ya, mengupayakan yang terbaik, mempertahankan ini bagaimana nyawa supaya bertahan gitu loh, Pak. Tetap ajal adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, anjuran untuk berinfak dan kemuliaannya. Ya, ini di ayat yang ke-10, Bapak Ibu. Ini poin pertama, kenapa kok sedekah, bukan umroh, bukan haji dan lain sebagainya. Salah satunya adalah menjadi penyesalan orang yang sudah meninggal dunia. Yang kedua, kenapa sedekah adalah bukti keimanan. Ya. Apa dalilnya? Dalilnya disebutkan di dalam hadis arba'in. Nanti dicek hadis arba'innya. Wassalatu nurun, dan sholat adalah cahaya. Wassodaqatu burhanun, dan sedekah adalah burhan. Burhan ada namanya burhan? Mas Burhan? Burhan itu maknanya apa, Pak? Bukti. Ya, wassodaqatu burhan. Sedekah itu menjadi bukti keimanan seseorang. Ya, dan seterusnya. Hadis riwayat Imam Muslim. Imam An-Nawawi di sini beliau menjelaskan bahwa sedekah itu dari satu akar kata, dari kata sod, huruf dal dan huruf kof. Sodako, 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 artinya jujur. Orangnya namanya sodiko. Ada yang namanya sodik? Nggak ada ya? Ada. Sodik, ya. Atau sidik itu maknanya sama, jujur. Ya, jujur. Makanya dia sebagai burhan, bukti kejujuran keimannya. Sehingga sedekah menunjukkan kejujuran iman seseorang. Dalilun ala sihhati imani sahibiha. Ini merupakan, sedekah adalah dalil atas kebenaran keimanan seseorang. Ingat Pak ya, sedekah itu dikaitkan dengan benarnya keimanan seseorang. Ada orang beriman, makanya disebutkan di dalam Al-Quran, ketika Allah menyerukan wajahidu, ketika diperintahkan untuk berjihad, berjuang di jalan Allah, pertama kali kebanyakan di Al-Quran 30 juz itu bi amwalikum dulu. Ya, wajahidu bi amwalikum, baru wa anfusikum, wajahidu bi amwalikum wa anfusikum. Terus begitu Pak di dalam Al-Quran. Hanya satu surat saja. Ya, hanya satu surat saja mendahulukan anfus dulu baru amwal. Maknanya apa? Maknanya, ini saya pernah membaca perkataannya Ki Haji Ahmad Dahlan. Ya, saat kemudian beliau memberikan pelajaran kepada murid-muridnya di zaman itu. Pendiri Muhammadiyah, berdiri tahun 1912. Beliau mengatakan begini Pak, jadi kalau harta, ya, jiwa itu mau kita sedekahkan atau tidak kita sedekahkan, itu pasti akan mati, betul tidak? Betul, kita sedekahkan mati. Kita takut dari ini Pak, takut untuk berjuang, takut untuk ngomong kebenaran. Mati tidak nanti jiwa kita? Mati. Ya, kita berani juga kan mati tidak? Mati juga Pak. Ya, jadi antara yang berani dengan yang tidak berani Pak, itu sama-sama mati semua.
Ya, sama-sama mati semua, hanya kualitasnya berbeda. Ya, kualitasnya berbeda. Nah, di situ beliau mengatakan jiwa itu kamu sedekahkan atau kamu tidak sedekahkan pasti akan mati. Ya, pasti akan mati. Nah, kalau harta, Bapak Ibu hadirin, harta itu kalau tidak kita sedekahkan pasti akan kita nikmati. Ya, akan kita nikmati, kalau tidak akan kita wariskan kepada ahli waris kita. Makanya harta ini diutamakan menjadi bukti utama kesolihan, kebenaran keimanan seseorang. Ya, makanya antum lihat di organisasi Muhammadiyah itu paling banter dan paling banyak orang untuk gampang bersedekah. Ya, betul nggak? Ya, betul kan? Karena dari Ki Haji Ahmad Dahlan itu sudah membuat konsep utuh, Pak. Ya, konsep utuh ini gerakannya adalah gerakan amaliyah. Ya, gerakannya sedekah, ya, infak, wakaf. Panti asuhan terbanyak punya Muhammadiyah. Apalagi yang terbanyak punya Muhammadiyah banyak sekali, Pak. Universitas dari TK sampai SMA sampai sekolah itu banyak sekali. Ya, panti-panti terbanyak. Ya, itu karena amal itu. Dan ini diajarkan Ki Haji Ahmad Dahlan kepada para santrinya pada waktu itu. Ya, dan diikuti oleh generasi-generasi setelahnya. Beliau telah membuat rel tahu ya, rel kereta api jalan. Jadi siapapun yang kemudian mengendarai kereta tadi sudah ada relnya. Nah, itu kelebihannya beliau di situ, Pak. Jadi diganti kalau kapal jurumudi, kalau ini masinis ya. Sopir kereta api itu namanya masinis ya. Ganti masinis tapi sudah ada relnya. Ya, itu sudah tinggal jalan aja. Itu ide gagasan yang diwariskan beliau sampai hari ini. Dalilun ala sehati imanin sohibiha wa samaitu sodakotan. Ya, itulah mengapa dinamakan dengan sedekah. Wa sumiyat sodakotan. Ya, dinamakan dengan sedekah. Li'annaha dalilun ala sidqi imanihi. Karena ini merupakan dalil, Pak. Sedekah itu dari keimanan seseorang. Ada orang aku beriman begitu tapi jarang sedekah, Pak. Keimanannya perlu dipertanyakan, Pak. Ya, orang beriman itu paling gampang sedekah. Ya. Kalau dia belum gampang sedekah, mungkin dia baru muslim. Kalau kata Syekh Mahmud itu Islam KTP. Islam KTP tahu ya? KTP-nya Islam. Orangnya gitu kan? Ya, muslim, orangnya muslim, tapi belum tentu beriman. Ya, ada KTP-nya Islam, tapi orangnya tidak beriman. Ya, ada yang model begitu. Makanya iman itu lebih utama dibandingkan dengan Islam. Ya, iman, ihsan, iman baru Islam. Ya, jadi Islam itu orang bisa disaksikan oleh orang, Pak. Sedangkan iman itu kaitan dengan hati keyakinan. Yang hati keyakinan ini hanya bisa dibuktikan dengan burhannya dengan sodakoh. Ya, dengan sedekah. Waktu Nabi SAW kemudian perang Badar, gitu kan? Perang Badar itu orang-orang berbondong-bondong, Pak, untuk menunjukkan keimanan mereka, dalil keimanan mereka. Dengan apa? Dengan sedekah. Nabi tahu dari mana? Dari sedekahnya. Siapa yang imannya paling tinggi, Pak? Setelah Nabi SAW, ketika ditanya, para sahabat, di antara generasi para sahabat, Abu Bakar As-Siddiq. Ya, suatu ketika pagi hari ditanya oleh Nabi, siapa yang hari ini sudah jenguk orang sakit? Nah, yang ngacung siapa? Abu Bakar. Siapa yang hari ini sudah mengunjungi orang mati meninggal dunia? Abu Bakar. Siapa yang hari ini sudah sedekah? Abu Bakar As-Siddiq. Siapa yang hari ini sudah melakukan kebaikan? Abu Bakar As-Siddiq. Semuanya begitu, Pak. Ya, saat kemudian Umar bin Khattab waktu ghazwah, peperangan begitu kan, dia menginfakkan separuh hartanya. Ini hartaku saya infakkan. Dia kira mengungguli Abu Bakar As-Siddiq, Pak. Ternyata Abu Bakar As-Siddiq semua hartanya diinfakkan. Ya. Saya sarankan Bapak Ibu hadirin yang hadir di sini jangan seperti Abu Bakar As-Siddiq. Ya, semuanya dihabiskan, habis itu dia bingung, Pak. Hari ini banyak, Pak, yang kemudian dia hijrah dari kemaksiatan, tempat kemaksiatan ke tempat yang baik, tapi di tengah jalan dia diuji oleh Allah dengan kekurangan harta, dia tidak kuat, kembali lagi ke tempat semula. Ya, kembali ke tempat semula.
Makanya di dalam syariat Allah Subhanahu wa taala kita boleh berinfak, kita boleh bersedekah, bahkan itu dianjurkan, tetapi dalam syariat diberikan batasan. Berapa maksimal kita boleh bersedekah, boleh berinfak? Berapa, Pak? Sepertiga. Kenapa? Karena kita masih punya ahli waris, anak keturunan kita. Ya, maka tidak boleh lebih dari sepertiga. Ya, dari sepertiga. Ini yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Li'annaha dalilun ala sidqi imanihi wa burhanun ala quwwati yakinihi. Ya, tadi sudah kita bahas ya, menunjukkan kejujuran keimanan seseorang dan bukti kuatnya keyakinannya. Ya, ini ada di dalam syarah Muslim ya, syarah Imam Muslim yang berkaitan dengan sedekah adalah bukti keimanan. Yang ketiga, Bapak Ibu hadirin, sebagai penghapus dosa tercepat. Ya, sebagai apa? Penghapus dosa tercepat. Ketika Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an diutus oleh Nabi SAW, ini pernah saya sampaikan. Yang merasa mengulang berarti ini adalah bagian daripada murajaah. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, beliau pernah diutus Nabi SAW untuk berdakwah ke Yaman, Pak. Dan tahu kan orang Yaman itu seperti apa. Kemudian beliau datang kepada Rasulullah dan beliau datang sambil nangis. Kenapa? Karena dia yakin bahwa ini adalah pertemuan terakhir, Pak, dengan Nabi SAW. Khawatir, ya, khawatir ini merupakan pertemuan terakhir dengan Nabi SAW. Dan ternyata betul. Setelah Mu'adz bin Jabal dakwah ke Yaman, beliau sudah meninggal dunia. Ya, dan itu pertemuan terakhir. Apa kata Rasulullah nasihatnya? Pertama, ittaqillah haitsu makun. Bertakwa dimanapun kalian berada. Tidak hanya di pengajian gini. Kalau di pengajian gini kan Bapak Ibu ini kelihatan soleh-soleh semua. Ya, kelihatan soleh-soleh semua, wajahnya cerah-cerah. Ya, kemudian kelihatan soleh semua. Ya. Makanya nasihatnya dimanapun kalian berada. Tidak hanya di tempat pengajian, tidak hanya di masjid. Ya, tidak hanya ketika ketemu dengan ikhwan, tapi ketemu dengan pedagang juga tetap solih. Dimanapun berada. Wa'at bi sayyi'ata hasanata tamhuha. Jika kita sudah berusaha untuk menjaga kesolehan ini, Bapak Ibu hadirin, kok suatu saat kita terjerumus dalam kemaksiatan, ya, disuruh ngapain? Wa'at bi, ikuti kemaksiatan tadi dengan hasanatan, dengan kebaikan, al hasanah, dengan kebaikan, tamhuha. Maka kebaikan ini akan menghapuskan kesalahan tadi, Pak. Ya, kesalahan tadi. Kemudian wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Ya, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang terbaik, kata beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan ada hadis lain riwayat Imam Muslim mengatakan as-shalawatul khams. Salat 5 waktu, wal jumu'atu ilal jumu'ah. Hari Jumat, hari ini ke Jumat berikutnya. Wa ramadhanu ila ramadhan adalah maghfirah lima bainahunna, dan ini merupakan maghfirah, ya. Apa itu? Kafarat, ya, mukaffar lima bainahunna, di antara salat 5 waktu ke 5 waktu, Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan, itu adalah kafarah, Bapak Ibu hadirin. Ya, kafarah. Jadi salat 5 waktu itu kafarah. Ramadan, Jumat ke Jumat itu kafarah, dan itu bisa menghapus dosa-dosa besar, ya, dosa-dosa besar. Tetapi Bapak Ibu hadirin, tidak ada satupun hadis yang menyebutkan kecuali hadis ini, yang hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, yang dosa, menghapus dosa yang paling cepat. Ya, beliau mengatakan was-shadaqatu tudfi'ul khati'ata kama yutfi'ul ma'u an-nar. Ya, dan sedekah dapat menghapus dosa sebagaimana air yang memadamkan api. Ya, tidak ada yang tercepat kecuali sedekah. Jadi betul, sholat 5 waktu ke sholat 5 waktu berikutnya itu menghapus dosa. Jumat ke Jumat menghapus dosa, Ramadan ke Ramadan menghapus dosa. Tapi tidak ada secepat kilat kecuali dengan sedekah untuk menghapus dosa. Ya, makanya apa sih, kenapa kok sedekah begitu? Salah satunya ini jawabannya, karena sedekah itu adalah cara
Allah untuk menghapus dosa hambanya yang tercepat, yaitu dengan sedekah. Yang keempat, orang yang sedekah, kenapa kok sedekah? Naungan di padang mahsyar, saat kemudian matahari berada di tepat di ubun-ubun kita, ya, maka sedekahlah yang kemudian akan menjadi naungan Bapak Ibu hadirin, ya. Yahkumu baina nasi kullam ri'in fi dhilli sadaqatihi hatta yufsala bainan nas. Setiap orang itu akan berada di bawah naungan sedekahnya selama di padang mahsyar, sampai ada keputusan untuk manusia masuk surga atau masuk neraka. Jadi padang mahsyar itu nanti mataharinya berada tepat di atas ubun-ubun kita, Pak. Padahal hari ini, Pak, kita baru 38 derajat kalau jenengan ke kota Pekalongan, Batang. Kalau di sini mungkin masih 35-an. Tapi kalau jenengan ke kota Semarang atau ke Surakarta, itu sudah sampai 38 derajat panasnya. Rasanya kayak apa, Pak? Malam aja nggak bisa tidur kan, betul kan? Jenengan malam kalau keringatnya keluar semua, itu di rumah itu, Pak. Saya nggak tahu kalau cuma saya yang ngalami ya. Jenengan ngalami apa enggak itu, Pak? Malam panas, Bu, ya? Malam panas ya. Kita alami semua. Itu baru 35 derajat. Ya. Ini matahari betul-betul berada di atas ubun-ubun kita, Pak. Dan semua orang itu dikumpulkan semua di situ pada waktu itu. Hanya orang yang bersedekah saja yang kemudian ada naungan. Seperti kalau jenengan berjalan, kemudian ada awan di atasnya yang menutupi antara kita dengan matahari langsung, sinar ultraviolet. Ada awan, itu rasanya kan senang, Pak. Apalagi kalau awan itu ngikuti kita terus itu kan, sampai kita pede rasanya, kayaknya awannya ikut aku terus deh gitu. Padahal enggak, kebetulan aja gitu. Ya. Jadi begitu Bapak Ibu. Hadis riwayat Imam. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu kullu mri'in fi dhilli sadaqati hatta yufsalu bainan nas aw qala hatta yukamu bainan nasi. Qala Yazid fakana Abul Khair la yukhti'uhu yaumun illa tasaddaqa minhu bisyai'in au ka'katan au basolatan au kaza. Nih, setiap orang berada di bawah naungan sedekahnya pada hari kiamat hingga keputusan di antara manusia, atau ia berkata ditetapkan hukuman di antara manusia. Yazid berkata, Abul Khair tidak pernah melewati satu hari pun melainkan ia bersedekah padanya dengan sesuatu, walaupun hanya sepotong kue atau bawang merah atau seperti ini dan itu dan seterusnya. Sedekah, Pak, ya, setiap hari, ya, terutama setiap pagi hari. Nanti ada dalil khusus. Ali Nabi SAW qala dhilul mu'minina yaumal qiyamati shadaqatuhu. Naungan orang beriman di hari kiamat adalah sedekahnya. Ini yang keempat. Yang terakhir, kelima adalah didoakan malaikat. Orang yang sedekah didoakan malaikat. Kapan waktunya? Di pagi hari. Ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilani. Tidak ada satu hari pagi hari seorang hamba di pagi hari kecuali akan turun kepadanya dua malaikat. Fayaqulu ahaduhuma, salah seorang di antara malaikat tadi berkata, Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Ya Allah, berikanlah ganti, ya, keberkahan munfikon, orang yang pagi hari ini berinfak 2.000 rupiah setiap pagi. Masukkan ketika pada subuh atau menjelang subuh atau menjelang syuruk, 2.000 rupiah. Di mana? Di kotak infak. Untuk sambil banyak berdoa, ya, di saat itu banyak berdoa. Berdoa apa saja boleh. Boleh berdoa apa saja. Didoakan malaikat. Ya. Wa yaqulul akharu, malaikat yang satu mengatakan, Allahumma ati mumsikon talafan. Ya Allah, berikanlah, cabutlah keberkahan orang yang hari ini menahan, ya, mumsikan talafan, ya, menahan untuk tidak berinfak padahal dia punya. Ya, dia punya uang, dia punya sedekah, dia bisa bersedekah dengan uang tadi, bisa berinfak, tetapi dia tahan, Pak. Ya, maka ini didoakan malaikat yang satu dengan kerugian. Ya, dengan kerugian 2.000 rupiah, 5.000 rupiah, 10.000 atau berapapun tiap pagi, itu sangat baik sekali supaya kita didoakan oleh malaikat. Ya, ini salah satu dalil supaya kita didoakan oleh
oleh malaikat. Bapak Ibu hadirin jamaah semuanya, terakhir kita punya satu program Bapak Ibu hadirin namanya Gema Al-Quran, gerakan membaca Al-Quran, ya, gerakan membaca Al-Quran. Ini kita gaungkan kembali kepada siapapun yang ingin bisa membiasakan untuk membaca Al-Quran setiap hari, tidak hanya satu pekan sekali, apalagi satu tahun sekali. Kapan? Ketika bulan Ramadan. Habis itu janjinya saya harus khatam sekali minimal gitu. Tapi ternyata di hari ke-28 dia masih di juz 15. Dan itu terulang setiap tahunnya, Pak. Betul loh ya? Akhirnya dia putus asa, oh masih ada tahun yang akan datang gitu. Masya Allah. Nah, hari ini kita sudah harus mulai berlatih Bapak Ibu hadirin. Maka kita menggaungkan dengan satu namanya Gema, gerakan masyarakat membaca Al-Quran. Ini kurang masyarakat ya, Gema Al-Quran, gerakan masyarakat membaca Al-Quran. Ada beberapa program, kurang lebih ada 5 di sini. Pertama programnya adalah ODOJ, One Day One Juz. Syarat ketentuan mampu membaca Al-Quran sesuai dengan tajwid, mampu membaca 1 juz maksimal 1 jam. 1 juz maksimal berapa? 1 jam. Ini yang ODOJ. Padahal secara normal bisa membaca cepat itu satu juz sekitar 40 menit. 1 juz itu 40 menit, itu sudah sangat bagus, Pak. Ya, 1 jam itu dia sudah sangat maksimal. Ya, sudah sangat maksimal ketika membaca 1 juz itu 1 jam. Ya, tapi minimal maksimal dia bisa membaca 1 juz 1 jam. Memiliki komitmen tinggi, mengikuti ketentuan yang disepakati bersama, kemudian mengikuti bimbingan di grup WA. Kita pakai WA karena yang ikut ini dari orang banyak, ada dari Magelang, ada dari mana-mana. Jadi nanti setiap pekan dia ngirim voice note, ayat dan surat ditentukan. Ya, ditentukan oleh ustadz-ustadzahnya. Kalau yang laki-laki ustadz, kalau yang akhwat itu ustadzah, dia ngirim voice note. Nah, kirim voice note itu kita koreksi. Ya, bahasanya kita koreksi. Dan kita ngirimnya voice note-nya adalah ayat-ayat yang gharib, ayat-ayat yang jarang untuk kebanyakan orang belum bisa membacanya. Misalkan huruf muqatta'ah, huruf-huruf yang potongan-potongan itu. Ya, alif lam mim misalkan begitu. Nah, itu di grup WA ya. Ini yang pertama. Program yang kedua adalah ODHJ, One Day Half Juz, 1 hari setengah juz. Syarat ketentuannya mampu membaca Al-Quran, mampu membaca 1 jam minimal setengah juz, memiliki komitmen tinggi, mengikuti ketentuan yang disepakati, mengikuti bimbingan di grup WA. Yang ketiga, kita punya One Day Five Fives, 1 hari 5 muka. 5 muka itu berarti 1/4 juz. Jadi ada 1 juz, ada setengah, ada 1/4. Ya, syarat ketentuannya sama, membaca Al-Quran minimal 1 jam, membaca 1/4 juz, 5 muka, Pak. Berarti 1 mukanya berapa menit? 20 menit ya. 1 mukanya 20. 1 muka 20 menit betul ya. 20 menit. Itu lumayan, Mas, 1 muka 20 menit, Pak. Khusus dewasa, komitmen tinggi, mengikuti bimbingan di grup. Yang keempat, kita punya ODTF, One Day Two Face, ya. 2 hari 2 muka. 2 muka itu berarti 1 lembar. Ini untuk pemula, baru bisa membaca Al-Quran, dewasa dan anak-anak, memiliki komitmen untuk pendidikan, mengikuti bimbingan di grup. Yang terakhir, yang kelima, belum bisa membaca Al-Quran, bikin bisa, gampang. Cukup 5 kali pertemuan, insya Allah sudah bisa membaca Al-Quran, sudah bisa menghijab, tinggal melancarkan. Kalau tidak percaya, nanti Bapak Ibu hadirin bisa hubungi kami. Syarat dan ketentuan, muslim atau muslimah memiliki tekad tinggi, usia maksimal 87 tahun. Usia maksimal Bapak Ibu hadirin, bukan maksimal ya, maksimal. Artinya kita pernah ngajar orang yang usianya di bawah 87 tahun dan bisa membaca Quran ya, bisa membaca Quran. Jadi 87 tahun itu usia maksimal ya. Kalau udah 90 tahun, Pak, sudah A itu kan, A misalkan begitu, dia tidak bisa lihat kan, nggak bisa lihat Ustaz yang mana, Ustaz yang A gitu. Nah, 87 tahun ke bawah, insya Allah masih bisa untuk membaca Al-Quran. Yang keempat, mau meluangkan waktu 1 pekan sekali. 1 pekan hanya sekali, Pak.
Ya, yang kelima khusus dewasa. Anak-anak tidak boleh ikut dalam program ini. Ya, khusus dewasa. Yang keenam mengikuti sampai lancar membaca. Biasanya dia akan mengalami kejenuhan saat kapan? Saat kemudian dia sudah bisa mengeja dan kesulitan, Pak. Karena butuh waktu lama untuk bisa melancarkan. Ya, tapi untuk membaca itu bisa waktu 5 kali pertemuan insyaallah bisa. Ya, tidak perlu menghafal alif ba ta sa jim ha kha dari 0 betul. Ya, diganti saja nama saya Malarosa kata wajah toko sofa ada bahaya 18 huruf sudah jenengan hafal. Ya, nama saya Malarosa kata wajah toko sofa ada bahaya. Itu 18 huruf Pak hijaiyah alif ba ta sa jim ha kha sudah selesai. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terakhir, mudah-mudahan kita semua mendapat syafaat di hari kiamat kelak. Dan Bapak Ibu hadirin, kita boleh istirahat saat kita bekerja, kita boleh istirahat saat kemudian dari berbagai macam aktivitas. Tetapi ada satu hal yang tidak boleh istirahat, yaitu thalabul ilmi, menuntut ilmu. Tidak boleh istirahat, Pak. Kenapa? Imam Syafi'i sampai memberikan motivasi kepada kita. Beliau sebutkan thalabul ilmi afdalu min sholatin nafilah. Menuntut ilmu itu lebih utama dibandingkan dengan sholat sunnah. Kalau jenengan hari ini kok milih sholat sunnah hajat atau sholat tahajud karena sudah tidur tadi pada isya, kemudian jenengan bangun sholat tahajud, ya itu tidak lebih utama dibandingkan jenengan hadir di majelis ini walaupun di sini ngantuk. Ya, insya Allah lebih utama di sini dibandingkan sholat sunnah di sana. Maka saya wasiatkan kepada Bapak Ibu hadirin adik-adik semua untuk senantiasa bersemangat dan jangan bosan bertolabul ilmi. Kepada siapapun ustadznya, yang penting bisa ngambil manfaat, bisa ngambil kebaikan di situ, maka bersemangatlah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terakhir doa penutup, kita tutup acara ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.